Rasulillah, la haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Mari kita awali dengan membaca sebagian daripada zikir pagi bersama-sama. 1, 2, 3. Allahumma bika asbahna wa bika amsayna wa bika nahya wa bika namut wa ilaikan nusyur. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu. A'udzu bika min syarri ma sana'tu abu'u laka bi ni'matika 'alayya wa abu'u bi dhanbi faghfirli fa innahu la yaghfiruz dzunuba illa anta. Allahumma inna nas'aluka 'ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa 'amalan mutaqabbala. Allahumma inna nas'aluka al-huda wat tuqa wal afafa wal ghina. Allahumma inna na'udzu bika min 'ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha wa min nafsin la tasba' wa min du'ain la yustajabulah. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidna ilma warzuqna fahma, amin ya rabbal alamin. Al-Baqarah ayat 253. Ini juz yang ketiga. Alhamdulillah, kemarin jilid yang pertama sudah selesai di ayat 252. Sekarang lanjut jilid yang kedua. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. 1, 2, 3. Bismillahirrahmanirrahim. Tilkar rusulu faddalna ba'dahum ala ba'd. Minhum man kallama Allah wa rafa'a ba'dahum darajat. وآتينا عيسى ابن مريم البينات وأيدناه بروح القدس ولو شاء الله ما اقتتلوا. Walau syaa Allahu maqtatala alladhina min ba'dihim min ba'di ma ja'athumul bayyinat. Walakin ikhtalafu faminhum man amana wa minhum man kafar. Walau syaa Allahu maqtatalu walakinna Allah yaf'alu ma yurid. Ya ayyuhalladzina amanu anfiqu mimma razaqnakum min qabli an ya'tiya yawmun la bay'un fihi
wala khullatun wala syafa'ah wal kafiruna humuz zalimun. Allah berfirman di ayat 253. Mari kita tadabburi bersama Al-Baqarah. Firman Allah, Rasul-Rasul itu kami lebihkan sebagian mereka dari sebagian yang lain. Apa penjelasannya kata para ulama? Bahwa Rasul yang satu dengan Rasul yang satu Allah lebihkan daripada beberapa Nabi dan Rasul yang lain. Seperti baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Allahumma shalli wa sallim wa zid wa an'im wa barik alaihi. Risalahnya baginda Rasulullah itu untuk seluruh alam semesta. Nabi Nuh untuk umatnya, untuk kaumnya. Nabi Ibrahim untuk umatnya, untuk kaumnya. Nabi Ismail, Ishaq, Yakub, Yusuf, Ayub, Sulaiman, terus sampai Nabi Isa itu untuk kaumnya, untuk wilayahnya. Tapi begitu sampai kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, rahmatan lil alamin, berlaku untuk semua alam. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi. Semoga besok kelak kita dibangkitkan dalam golongan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana juga Quran surah Al-Isra ayat 55, tafsir Quran bil Quran. Jadi ayat 253 ini dijelaskan lagi dengan Al-Isra ayat 55. Dan sesungguhnya kami, maksudnya Allah, telah melebihkan sebagian nabi atas sebagian nabi yang lain. Dan kami Allah berikan Zabur kepada Daud, Allah juga berikan Injil kepada Nabi Isa, dan Allah berikan Al-Quran kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi sebagian nabi itu memang dilebihkan atas sebagian yang lain. Ada yang punya mukjizat yang tidak dimiliki oleh para nabi dan rasul yang lain. Contoh, menghidupkan orang yang mati atas seizin Allah, menyembuhkan penyakit lepra atas seizin Allah, menyembuhkan mata yang buta atas seizin Allah. Mukjizatnya siapa itu jemaah? Nabi Isa alaihi salam. Ada yang mukjizatnya mampu membelah lautan sehingga lautan terbelah dan dia bisa jalan di dasar lautan. Mukjizatnya siapa itu hadirin? Nabi Musa. Ada yang mukjizatnya dibakar nggak mempan, ya naru kuni bardaw wassalaman ala Ibrahim. Mukjizatnya siapa jemaah? Nabi Ibrahim. Ada yang mukjizatnya membelah bulan. Siapa beliau? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan hadirin, ini Al-Quran, mukjizatnya siapa? Mukjizatnya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mukjizat yang sampai detik ini kita masih bisa merasakannya, kita masih bisa membacanya, masih bisa menyentuhnya, masih bisa interaksi dengannya. Mukjizat Al-Quran. Maka sama Al-Quran ya dibaca. Ini mukjizat. Bahkan rukun iman yang 6, 5 diantaranya untouchable, 1 touchable. Iman kepada Allah, iman kepada Rasul, iman kepada kitab, iman kepada Allah, iman kepada malaikat, iman kepada kitab, iman kepada Rasul, iman kepada hari kiamat, iman kepada takdir baik dan takdir buruk. Yang kelihatan di depan mata, bisa dipegang, bisa dibersamai, iman yang mana? Iman ada 6. Iman kepada siapa berarti? Kitab. Iman kepada Allah, iman kepada Rasul, iman kepada Allah, iman kepada malaikat, iman kepada kitab, iman kepada Rasul, iman kepada hari kiamat, iman kepada takdir baik dan takdir buruk. Yang bisa kita pegang, yang ada depan mata, jelas Al-Quranul Karim. Begitu seseorang dia menjadikan Al-Quran daily life dalam hidupnya, guidance dalam hidupnya, ini Al-Quran tidak akan pernah membuat hidupnya terombang-ambing begitu saja.
jauh tersesat nggak akan. Karena Quran guidance. Hadirin, kembali dalam bahasan, Rasul itu dilebihkan satu sama yang lain. Allah berfirman dengannya, dan sebagian lagi ada yang ditinggikan beberapa derajat, dan kami beri Isa putra Maryam beberapa mukjizat, dan kami perkuat dia dengan Ruhul Kudus. Jadi emang hadirin, ada nabi yang Allah lebihkan padanya atas sebagian yang lain. Seperti Nabi Isa yang tadi sudah saya kisahkan. Kalau Nabi Isa punya mukjizat, di antaranya mukjizat Nabi Isa adalah beliau menyembuhkan orang yang sakit, menghidupkan orang yang mati, dan tentu semua terjadi atas seizin Allah. Dan kalau Allah menghendaki, niscaya tidaklah berbunuh-bunuhan orang-orang yang datang setelah Rasul diutus. Sesudah datang kepada kalian berbagai macam keterangan-keterangan yang nyata, akan tetapi mereka berselisih tentang perkara dunia yang mereka perselisihkan. Maka ada di antara mereka yang beriman, ada pula di antara mereka yang kafir. Seandainya Allah menghendaki, tidak ada saling berbunuh-bunuhan satu sama lain, akan tetapi Allah berbuat apa yang Allah kehendaki. Kalau Allah mau, kita nggak saling bunuh-bunuhan. Kalau Allah mau, kita hidup rukun, damai, tentram. Tapi kan Allah berbuat sesuai apa yang Allah kehendaki. Nggak ada yang bisa mempressure Allah, nggak ada. Manusia bisa di-pressure sama manusia lain yang mungkin jabatannya lebih tinggi, tapi Allah nggak bisa. Manusia bisa menekan pihak-pihak tertentu yang ada di bawah naungan kekuasaannya, tapi Allah enggak. Yaf'alu ma yurid. Allah itu melakukan apa yang Allah mau. Allah bisa aja buat kita satu, rukun, damai, semuanya kaya raya. Tapi pertanyaan berikutnya adalah, kalaupun nanti kita rukun, di mana terus kemudian letak ujiannya atas alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Saya mau tanya kepada jamaah, gimana caranya kita bisa tahu jamaah, kalau semuanya dibuat sama, skillnya, warnanya, tune, muanya dibuat sama, sama-sama kaya, sama-sama baik. Terus di mana Anda bisa terlihat atau Anda bisa melihat ini orang baik atau orang ini buruk? Nggak kelihatan, karena semuanya baik, kan jadi nggak kelihatan jamaah. Tapi Allah, alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Dialah Allah yang menciptakan kematian dan menciptakan kehidupan, liyabluwakum, untuk menguji kita, ayyukum ahsanu amala, siapa di antara kita yang paling baik amalnya. Jadi ujian datang untuk mengetahui siapa yang paling baik amalannya. Cobaan datang agar Allah tahu siapa yang paling baik amalannya. 1, 2, 3 manusia-manusia yang datang untuk berbuat curang, itu agar Allah tahu siapa yang paling baik amalannya. Begitu hadirin. Jika ditanya bagaimana tentang ayat ini, maka para sahabat menjawab, ayat ini adalah penjelasan tentang Allah lebihkan satu di antara yang lain dari para nabi dan para rasul, dan dijelaskan juga di dalamnya bahwa Allah bisa saja membuat kalian tidak saling bunuh-bunuhan dalam apa yang kalian cari, tapi Allah berbuat, wallahu yaf'alu ma yurid. Allah berbuat sesuai apa yang Allah mau, dan ini maha kuasa Allah. Tidak ada satupun yang menekan Allah. Tidak satupun yang bisa mempressure Allah. Wallahu yaf'alu ma yurid. Allah melakukan sesuatu yang Allah inginkan. Nggak ada yang bisa mempressure. Saya, antum, mungkin kita pernah ditekan orang yang ada di atas kita. Harus begini ya, harus begini. Tapi Allah enggak. Mau hambanya bilang, ya Allah kabulkan, kalau enggak saya begini. Tetap Anda
sekaya apapun, sehebat apapun, seberkuasa seperti apapun Anda, tidak akan pernah bisa Anda memaksa Allah untuk melakukan sesuatu, nggak bisa. Wallahu yaf'alu ma yurid. Dan tidak satupun yang bisa memaksa Allah. Allah melakukan apa yang Allah mau. Allah melakukan apa yang Allah inginkan. Ini makna ayat tersebut. Lalu ayat berikutnya, ya ayyuhalladzina amanu anfiqu mimma razaqnakum min qabli an ya'tiya yawmun la bay'un fihi wala khullatun wala syafa'ah wal kafiruna humudz zalimun. Wahai orang-orang yang beriman, belanjakanlah harta yang Allah titipkan padamu di jalan Allah. Anfiqu mimma razaqnakum. Wahai orang beriman, infakkanlah harta yang Allah titipkan dalam genggaman kalian, dompet kalian, rekening kalian. Itu yang Allah rezekikan pada kalian, infakkanlah di jalan Allah. Min qabli ayyatiya yaumul la bay', sebelum datang kepada kalian hari di mana tidak ada lagi jual beli. Berkata para ulama, maksud tidak ada lagi jual beli adalah pada hari itu tidak berlaku dinaron wala dirhaman, nggak berlaku koin emas, nggak berlaku koin perak, uang rupiah nggak berlaku, dolar nggak berlaku, ringgit Malaysia pada hari itu nggak berlaku, rupiah India nggak berlaku, baht nggak berlaku, euro nggak berlaku. Nggak ada mata uang negara manapun yang laku pada hari itu, nggak ada. Min qabli an ya'tiya yawmun la bay'un fihi. Hari itu nggak ada uang negara manapun yang laku untuk jual beli transaksi, nggak ada. Maksudnya pada hari apa? Berarti hari kiamat. Wala khullatu wala syafa'ah, dan tidak berlaku juga persahabatan yang akrab, wala syafa'ah, dan tidak berlaku juga tolong menolong di hari itu kecuali semua atas seizin Allah. Tidak berlaku uang kita, harta kita, kedudukan kita, jabatan kita. Nggak berlaku persahabatan akrab kita semasa di dunia. Kamu bestie saya, kamu teman akrab saya, kamu sahabat sejati saya. Di dunia kita bisa sebut itu jemaah. Di akhirat nggak ada lagi ceritanya sahabat-sahabatan. Di akhirat nggak ada lagi ceritanya sahabat-sahabatan. Di hari kiamat nggak ada lagi ceritanya bestie ketemu ya, nggak ada. Semuanya nafsi, nafsi, diriku, diriku. Quran Surah Abasa ayat 34 sampai 37. Yauma yafirrul mar'u min akhihi wa ummihi wa abihi wa sahibatihi wa banihi likulli imri'in minhum yawma idzin sya'nun yughnih. Yauma yafirrul mar'u min akhi, pada hari di mana lelaki, perempuan, siapapun manusia lari dari saudaranya. Kakak tolong saya, nggak ada kakak-kakaan. Adek tolong saya dong, nggak ada adek nolong kakaknya. Di hari itu nggak ada.
wa ummihi wa abi. Ibu, bapak nggak bisa nolong. Mereka kabur dari ummi wa abi, ibu bapaknya. Bahkan ibu kandung yang 9 bulan 10 hari mengandungnya, lalu melahirkannya ke dunia bertaruh nyawa, mereka nggak peduli. Wa sahibatihi wa bani, sama sahabat akrabnya mereka nggak peduli. Wa bani, sama anak kandungnya mereka nggak peduli. Likulli mri'in minhum yauma idzin sya'nui yughni. Pada hari itu mereka sibuk dengan urusan mereka masing-masing, tanggung jawab masing-masing. Maka wahai manusia yang sering menggalaukan cibiran, hinaan, cacian, ucapan, omongan lisan manusia yang lain, ingat kalimat ini: engkau akan dibangkitkan sendirian. Engkau akan mempertanggungjawabkan apa yang engkau lakukan di dunia ini sendirian. Engkau akan bertemu dengan Allah dan mempertanggungjawabkan semuanya sendirian. Lalu kenapa engkau mengkhawatirkan dengan lisannya manusia? Kita besok dihisap sendiri. Bahkan orang tua aja kita nanti akan gak peduli sama mereka. Anak kandung kita gak peduli sama mereka. Kakak, adik, saudara gak peduli sama mereka. Wa sahibatihi, bahkan sahabat-sahabat akrabmu kamu tak akan pernah lagi peduli pada mereka, kecuali likulli mri'in minhum yauma idzin sya'nui yughni. Hari itu sibuk kita dengan urusan kita masing-masing. Anfiqu mimma razaqnakum, infakkan segera rezeki yang kalian telah dapatkan. Mimma razaqnakum, dari apa yang Allah rezekikan atas kalian. Min qabl, sebelum datang satu fase. Berarti Allah kasih tahu sama kita untuk infak segera, sedekah segera. Rutinkan, dawamkan. Walau hatta 1000 perak tiap subuh, rutinkan. Kalau sahabat bingung, tinggal datang ke masjid, cemplungin kotak masjid masing-masing. Aduh, tapi saya dari rumah Ustadz, save aja. Ada nomor rekening yang mungkin sahabat berkenan untuk men-save, di-save, ditransfer aja. Rutin tiap subuh lakukan. Kenapa kok ayat ini bilangnya min qabl, sebelum datang masa di mana la bai'un fihi wala khullatu wala syafa'ah. Sebelum datang masa di mana hartamu nggak laku, nggak ada jual beli. Sebelum datang masa di mana hartamu akan kau tinggalkan, kamu meninggal dunia dan hartamu hanya akan jadi warisan ahli waris. Sebelum datang masa di mana engkau akan mendapati persahabatanmu nggak ada harganya di sana. Syafaat nggak akan pernah diberikan kecuali atas seizin Allah. Sebelum datang masa itu, anfiqu mimma razaqnakum, berinfaklah. Bahkan dalam ayat ada mayit itu pengen hidup, atau bahkan pengen diakhirkan masa matinya, masa wafatnya. Laula akhartani ila ajalin qaribin fa'asaddaqa wa akum minas salihin. Ya Allah, laula akhartani, akhirkan kematianku ya Allah. Ila ajalin qarib, walau qarib, pada masa yang dekat, sebentar aja ya Allah. Malaikat maut datang, dia minta, ya Allah 2 menit deh ya Allah, 2 menit ya Allah, 2 menit ya Allah, sebentar aja. Ila ajalin qarib,
Ya Allah, tangguhkan kematianku walaupun cuma sesaat. Fa'as-saddaqa, aku ingin bersedekah. Kata para ulama yang lain, fa'as-saddaqa, aku ingin membenarkan risalah Nabimu Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mau masuk Islam. Ada juga yang berpendapat fa'as-saddaqakum minas salihin, aku mau mengeluarkan hartaku untuk bersedekah. Dan dengan itu aku berharap ketika aku wafat, semoga aku termasuk golongan orang-orang yang salih. Tapi bisa nggak? Apakah ada manusia yang bisa menunda kematiannya? Nggak bisa. Ada manusia yang bisa nyuruh malaikat maut pulang? Malaikat maut, datang lagi, udah pulang-pulang deh. Nggak bisa jemaah. Malaikat maut nggak bisa disuruh pulang. Ia datang sangat tiba-tiba, mendadak. Bukankah kita tahu ada orang umur 20 tahun wafat? Sakit sebentar, cuma 2 hari di rumah sakit terus wafat. Ada yang umur 39 wafat. Ada yang umur bahkan 15 tahun wafat. Bahkan jangankan 15 tahun, bayi paginya lahir, malamnya wafat, ada jemaah. Dan salah satu amal yang kelak dibanggakan oleh mereka yang wafat, sedekahnya. Kata Nabi yang mulia SAW, nanti manusia bernaung di atas sedekah dan infaknya. Di saat matahari didekatkan sejengkal, manusia akan bernaung di bawah naungan infak dan sedekahnya. Sedekah subuh yang rutin dikeluarkan 1.000, 1.000, 1.000, 10.000, 10.000, 10.000 hingga nominal-nominal tertentu yang Anda rutin keluarkan setiap subuh, itu besok akan menjadi naungan pada hari kiamat. Yauma la dhilla illa dhilluhu, pada hari di mana nggak ada naungan kecuali hanya naungan miliknya Allah. Salah satunya adalah orang yang suka bersedekah. Allah naungi mereka. Naungan itu berasal dari sedekahnya sendiri. Maka saya mengajak diri saya, dan saya mengajak jamaah TikTok, YouTube, Instagram, jamaah dimanapun berada, kaum muslimin dimanapun, kalau Anda bisa rutinkan bersedekah, anfiqu mimma razaqnakum, sedekahkanlah apa yang Allah rezekikan pada kalian. Di mana aja. Jamaah yang mau di masjidnya silakan, di musolanya silakan, di daerahnya silakan, di tempatnya silakan, di negerinya silakan. Kalau jamaah bingung, jamaah mau kemana nih, saya transfer aja bisa nggak? Silakan, di save aja. Ini rutin sedekah subuh saya, rutin sedekah subuh saya, rutin sedekah subuh saya. Karena tidak ada ayat yang mana Allah mengingatkan manusia untuk anfiqu, berinfaklah, bersedekahlah, mimma razaqnakum, dari rezeki yang Allah berikan pada kalian sebelum datang 3 hal. 1, nggak berlaku uang kita pada hari kiamat, yakni nggak berlaku uang kita, nggak berlaku persahabatan kita, dan pada hari itu tidak ada syafaat kecuali syafaat yang Allah izinkan. Salah satunya syafaat karena bersedekahnya kita. Sebelum datang itu lakukan, dan tidak ada ayat yang mengingatkan secara detail kecuali pasti Allah menginginkan kita mendapat kebaikan. Salah satunya Al-Baqarah ayat 254. Ya ayyuhalladzina amanu anfiqu mimma razaqnakum. Pernah kita belajar setiap ayat yang awalannya dibuka dengan kalimat ya ayyuhalladzina amanu. Setiap ayat yang awal ayatnya dibuka dengan ya ayyuhalladzina amanu itu 3. Isma' jayyidan, dengar baik-baik, pasang telinga baik-baik, karena akan ada 3 hal. 1, perintah dari Allah. 2, larangan dari Allah yang kita diminta untuk menjauhkan diri dari larangan itu. Yang ketiga, ada informasi tentang kebaikan kita di dunia dan di akhirat.
Para sahabat kalau udah opening ayat, ya ayyuhalladzina amanu isma'. Para sahabat langsung saling menasihat sesama lain. Ayo dengar. Ini nanti ada informasi. Yang mana informasi itu baik buat kita dunia akhirat. Atau ada perintah yang kita diminta melakukan, atau ada larangan yang kita diminta untuk menjauhkan diri dari larangan itu. Dan ternyata perintah Allah adalah anfiqu mimma razaqnakum. Anfiqu, berinfaklah kalian. Mimma razaqnakum, dari apa yang telah aku rezekikan pada kalian. Lebih-lebih Rasulullah pernah bersabda, dan hadis ini hadis qudsi. Allah berfirman, ya bena Adam, wahai anak Adam, anfiq unfiq alaik. Wahai anak Adam, berinfaklah kamu. Unfiq alaik. Nanti Allah ganti apa yang telah kamu keluarkan. Wallah la yukhliful mi'ad. Dan Allah gak mungkin ingkar janji. Jadi apa yang kita keluarkan tiap subuh rutin, jamaah ikut bangun masjid, jamaah ikut membangun manusia, jamaah ikut andil menyebarluaskan ilmu, atau apapun bentuk amal solihnya, Allah gak mungkin gak ganti. Pasti Allah ganti. Dan lagi kalimatnya kan Allah menerangkan dengan jelas, anfiqu mimma razaqnakum. Berinfaklah kamu dari rezeki yang aku berikan kepadamu. Berarti sebenarnya yang ada di rekening kita itu uang siapa? Uangnya Allah. Yang hari ini kita tabung dalam jumlah sekian juta, sekian belas juta, itu sebenarnya miliknya siapa yang hakiki? Miliknya Allah. Anfiqu mimma razaqnakum. Infakkan apa yang aku rezekikan kepada kalian. Itu uangnya Allah. Kenapa kita merasa, ini uang saya, kerja keras saya? Karena pintarnya saya. Berulang kali saya sampaikan jemaah, kalau Allah izinkan putus urat saraf di kepala Anda, satu jalur aja, gak bisa Anda bekerja hari ini, wallah gak bisa. Allah putuskan urat saraf Anda hari ini, gak bisa Anda produktif seperti biasanya, gak bisa. Terus Anda masih bilang, karena kerja keras saya, karena pandainya saya, karena strategi marketing saya. Terus Anda bilang, ini karena memang konsistensinya saya. Enggak, cukup satu kalimat orang beriman, la haula wala quwata illa billah. Tidak ada daya, tidak ada upaya dan kekuatan kecuali semua atas pertolongan Allah. Itu kan lisannya orang beriman selalu begitu kan. Anda masyhur, karena Anda upload sekian kali. Enggak. Anda kayak ada pemanas. Anda kaya raya itu karena Anda kerja 24 jam. Enggak. Anda diberikan kekuasaan itu karena Anda bekerja keras untuk mendapatkannya. Enggak. Ada yang udah mati-matian, pasang baliho, inilah, itulah, iklan sini, iklan itulah, hadir di tempat ini, tempat itu. Kalau Allah belum bicara diberi kekuasaan atasnya, enggak diberi kekuasaan. Qulillahumma malikal mulk tu'til mulka ma tasha. Allah berikan kerajaan kepada siapa yang Allah mau atau Allah kehendaki. Lah kalau kita dengan PD-nya, ini uang saya, ntar dulu jamaah. Coba buka ayat Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 254. Anfiqu mimma razaqnakum. Anfiqu mimma razaqnakum. Infakkanlah dari apa yang telah Allah rezekikan kepada kalian. Anfiqu mimma razaqnakum.
Jadi yang kita infakkan itu sebenarnya ya hartanya Allah, uangnya Allah, itu karunia dari Allah. Seperti rumus bersedekah, Allahumma hadza minka walaka, ya Allah ini darimu dan kembali padamu. Wala khullah, dan tidak ada lagi persahabatan akrab, artinya tidak ada orang kaya manapun yang bisa menolong Anda, tidak ada sahabat hebat manapun yang bisa memberi manfaat pada Anda hari itu, tidak ada satupun backupan Anda pada hari itu. Di sini mungkin kita bisa ya minta backup dari manusia. Oh tenang wae, oh tenang aja, nanti saya yang maju. Udah jalan aja, ntar kalau ada apa-apa bilang saya maju. Hari ini mungkin kita bisa bilang gitu jemaah, tapi pada hari itu nggak ada backup membackup. Hari itu nggak ada sahabat-sahabatan. Besti tolong aku, dia aja bingung sama dirinya sendiri, gimana dia mau nolong? Nggak ada jemaah. Siapa yang mau Anda andalkan kecuali amal solih Anda sendiri. Wala syafa'ah, dan tidak satu pun yang bisa menolong, memberi pertolongan kepada orang lain kecuali atas kehendak Allah Subhanahu wa taala. Wal kafiruna humuz zalimun, dan orang-orang kafir itulah mereka orang-orang yang zalim. Hadirin jamaah yang dirahmati Allah, Al-Imam Ibnu Abi Hatim mengatakan ayat ini adalah ayat pengingat. Yarhamukillah. Ayat ini adalah ayat pengingat bahwa di antara amal yang kelak kalian banggakan adalah infak yang kalian keluarkan di jalan Allah. Lalu Al-Imam Atha bin Dinar, Imam Atha bin Dinar mengatakan segala puji bagi Allah yang telah berfirman di ayat tersebut yang mengingatkan bahwa manusia mesti punya perbekalan terbaik. Di antara bekal terbaiknya adalah infak dan sedekah. Ini dua ulama, Al-Imam Ibnu Abi Hatim sama Al-Imam Atha bin Dinar. Di antara amal yang ternyata bisa membuat kita dapat pertolongan itu infak dan sedekah kita. Selain Nabi juga bersabda, ilmu yang bermanfaat itu juga jadi jariah buat kita. Anak yang saleh yang doain kita itu juga jariah buat kita. Duduk di majelis ilmu ini kelak akan memudahkan kita masuk surga. Sahalallahu lahu bihi thariqan ilal jannah. Selain itu sholat syuruk itu juga jadi amalan. Tapi di ayat ini Allah menyebutkan spesial, anfiqu mimma razaqnakum, infakkan apa yang Allah berikan. Jadi sebenarnya yang kita infakin itu uangnya Allah, hartanya Allah, miliknya Allah. Jangan ada yang nganggur di rumah kecuali manfaat. Hadirin, kalau ngelihat sesuatu, pakaiankah itu, jilbab yang sudah gak kepake, sedekahin aja jamaah. Bingung Ustadz kemana? Kalau jamaah bingung, ada alamat yang di-share di Sahabat UIR. Berikan aja ke sana. Setiap Jumat dibagi-bagikan oleh mereka-mereka warga-warga di sekitaran desa Wonolelo yang insya Allah sangat manfaat banget. Mungkin ada kaos, baju, apa yang udah jamaah masih layak sekali tapi sudah jamaah tidak pakai karena ada opsi-opsi lain, kirim aja jemaah. Atau ada alat-alat di rumah yang kiranya ini udah gak kepake, karpet yang gak kepake, tikar yang gak kepake, kirim aja, akan jauh lebih bermanfaat. Kalau itu gak nganggur lalu dimakan tikus dan bolong, lebih baik dimanfaatkan untuk kemaslahatan. Sungguh suatu saat kita akan senang dengan apa yang kita infakkan. Karena harta sebenar-benarnya harta adalah, kata Nabi, apa yang kamu infakkan di jalan Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah karuniai kita kemudahan untuk berinfak, berderma di mana saja, kapan saja,
di tempat mana saja sesuai dengan nyamannya hati jamaah masing-masing. Silahkan. Ayat ke-255, lanjut. Jam berapa mas? Satu ayat lagi. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. La ta'khudhuhu sinatun wa la nawm. Lahu ma fis samawati wa ma fil ardh. Man dhal ladzi yashfa'u 'indahu illa bi'idnihi ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum wa la yuhituna bi syai'in min 'ilmihi illa bima syaa' wasi'a kursiyyuhu as-samawati wal ardh ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. Allah, tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar kecuali Allah. La ma'buda bihaqqin illallah. Nggak ada yang berhak diibadahi dengan benar kecuali Allah. Dialah yang hidup kekal, lagi terus menerus mengurus makhluknya. Jamaah sesekali buka kap mobil. Ini di depan ada kendaraan. Coba sesekali dibuka kap mobilnya. Lihat berapa kabel yang ada di depan moncong mobilnya Anda. Motor, buka sesekali. Coba lihat betapa rumitnya itu perkabelan-perkabelan di motor Anda. Sampai ke sen, sampai ke gimana dia ada lampu depan, lampu jauh. Sampai gimana itu starter nyala. Bagaimana alur pembuangannya. Ribet jemaah. Kalau Anda hari ini suruh menciptakan motor, saya yakin biaya yang Anda keluarkan boleh jadi lebih besar, lebih banyak daripada Anda beli jadi. Jangankan motor, beras jemaah. Kalau setiap kita mau makan harus nanem dulu. Saya yakin Anda akan punya pengeluaran lebih besar daripada Anda beli jadi. Beli jadi beras sekilo berapa? Katakanlah 15.000, itu beli jadi. Tapi kalau Anda harus nanem sendiri, berapa yang Anda keluarkan? Satu, beli tanahnya. Harga tanah berapa semeter? Di Garung harga tanah semeter dan 600 sampai 1 juta. Taruhlah tengah-tengah 700, 800. Beli tanahnya 800.000 kali berapa dulu? Belum waktunya, belum capeknya, belum Anda harus betul-betul tiap hari nyiramin, kasih ini, kasih itu, hamanya harus di. Ya Allah jemaah, untuk makan beras, kalau bukan atas taufik dan pertolongan Allah, Anda akan keluar uang banyak jemaah. Tapi Allah maha baik. Kita tinggal beli 15.000, masak. Allah maha baik. Siapa yang mengurus itu semua? Allah. Yang ngurus Allah jemaah. Bayangkan kalau kita ngurus urusan diri kita sendiri. Gak sanggup kita beraktivitas jemaah. Itu mobil, buka kap depannya, isinya ribet jemaah. Kabel ini, kabel itu, kabel ini. Anda pernah bayangkan di tubuh kita ini ada berapa belas ribu pembuluh darah, urat-urat nadi, segala macam organ-organ syaraf. Ada berapa jemaah? Dan itu semua Allah yang mengatur. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Dialah Allah Al-Hayy, yang maha hidup kekal, lagi terus menerus mengurus makhluknya. Al-Qayyum, Allah urusin makhluknya. Saya pernah cerita, ini cerita kan lama, saya pernah cerita dan cerita ulang lagi jemaah. Nabi Sulaiman
Mau bersyukur kepada Allah. Ya Allah, izinkan hamba bersyukur padamu pada kesempatan kali ini. Hamba mau ngasih makan ikan di laut. Nabi Sulaiman bilang kepada jin, iblis, bara tentaranya semuanya itu, wahai para jin, wahai manusia, cari makan sebanyak-banyaknya, kumpulkan. Terkumpul satu gunung makanan untuk ikan. Jin bawa ke tengah samudra. Satu kedipan mata, segunung makanan dibawa ke tengah samudra. Ya Allah, terimalah ya Allah. Jin tumpahkan makanan itu. Dikiranya makanan segunung itu akan mampu memberikan makan kepada semua jenis ikan yang ada di lautan. Tapi nyata-nyatanya salah. Makanan yang dikumpulkan selama berhari-hari itu hanya untuk satu kali makan ikan paus. Lalu ikan paus itu membuka mulutnya lebar-lebar dan makanan sebesar gunung itu pun dilahap dalam satu kali telan oleh ikan paus yang raksasa luar biasa. Lalu Nabi Sulaiman mengatakan, Maha suci Engkau ya Allah yang telah terus menerus mengurus makhluknya tanpa capek, tanpa ngantuk. Allah. Anda pernah kebayang itu semut siapa yang ngasih makan? Anda yang ngasih makan? Enggak. Itu semut Allah yang kasih makan. Anda pernah kebayang itu burung-burung yang liar, burung gereja di luar itu, siapa yang ngasih makan? Siapa yang mengurus hidupnya? Allah yang urus. Apakah Anda pernah berpikir itu musang-musang yang berkeliaran Anda yang kasih makan? Bukan, Allah yang kasih makan. Apakah Anda pernah berpikir makhluk Allah yang melata itu ular yang liar ada di rawa-rawa, ada di hutan-hutan itu, siapa yang kasih makan? Allah yang kasih makan. Allah terus menerus mengurus makhluknya. Maka jangan merasa paling iya jemaah. Oh ini aku yang ngasih rezeki. Tidak, Anda wafat hari ini pun anak Anda Allah yang jamin rezekinya. Kamu tuh kalau gak kerja di saya, kata seorang bos atau majikan, kamu tuh kalau gak kerja di saya, kamu gak bisa makan. Salah Anda bos. Dia hari ini keluar, Anda pecat pun Allah yang jamin rezekinya. Maka jangan pernah bilang kayak gitu jemaah. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Allah maha hidup kekal, terus menerus mengurus makhluk-makhluknya. Jantung kita diurus Allah, diatur Allah. Detaknya seperti apa? Itu Allah yang urus. Paru-paru kita, ginjal kita, usus kita, itu semua Allah yang ngurus. Syaraf kita, itu semua Allah yang ngurus. Allahu Akbar walillahil hamd. Lahu ma fis samawati wa ma fil ard. Milik Allah lah kerajaan apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi. Man dzalladzi yashfa'u 'indahu illa bi'idznih. Tidak satu pun yang mampu memberi syafaat kecuali atas seizin Allah. Jadi syafaat itu nanti diberikan dengan izin Allah. Ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum. Allah tahu apa yang di depan, Allah tahu apa yang di belakang, atau Allah tahu apa yang ditampakkan, Allah tahu apa yang sembunyikan. Wala yuhituna bi syai'im min ilmihi illa bima syaa. Dan Allah Subhanahu wa taala, dan mereka tidak mengetahui apa-apa dari ilmu Allah melainkan apa yang Allah kehendaki. Mereka tuh nggak punya ilmu kecuali apa yang Allah izinkan, Allah kehendaki. Wasi'a kursiyyuhus samawati wal ard. Luasnya kursi Allah adalah seluas langit dan bumi. Wala ya'udu hifzuhuma. Dan Allah tidak pernah berat memelihara keduanya. Wa huwal aliyyul azim. Dan Allah maha tinggi lagi maha azim, agung, luar biasa. Mulai sekarang kembalikan semuanya kepada Allah. Jangan ada perasaan ini saya, enggak. Ini karena saya, enggak. Ini saya ngatur, ini saya ngurus, enggak. Melainkan semua atas izin Allah. Semua atas pertolongannya Allah.
Harus begitu. Jangan ada rasa saya punya power, saya kuasa, saya pintar. Bahkan barusan Allah berfirman, wala yuhituna bi syai'in min ilmi illa bima syaa. Kalian itu enggak akan pernah tahu apa-apa illa kecuali bima syaa, Allah yang menghendaki kalian menjadi tahu. Jadi kita ini punya ilmu, siapa yang mengkaruniakan? Allah. Ini semua karunia Allah jemaah. Kepopuleran, kemasyhuran dari Allah. Hartamu dari Allah. Ilmumu dari Allah. Hidupmu karunianya Allah. Pertanyaannya, lantas kenapa engkau melakukan sesuatu bukan untuk dan karena Allah? Harus pegang prinsip ini. Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Semuanya, mau hidup, mau mati, mau ibadah, mau bisnis, mau muamalah, mau kegiatan apapun, semuanya harus ditujukan untuk dan karena Allah. Hanya itu jemaah. Jangan ada di hati kita sesuatu kecuali Allah. Cukup ditulis di kolom komentar ya teman-teman. Di hati kita cukup hanya ada Allah. Di hati kita cukup hanya ada Allah saja. Jangan ada yang lain. Barakallahu fikum. Semoga ilmu yang sederhana ini bermanfaat buat yang berbicara dan buat kita bersama-sama. Terima kasih sahabat TikTok, YouTube, IG yang sudah berkenan membersamai belajar di pagi ini, sudah berkenan tap-tap layar, sudah berkenan menghadirkan gift terbaik, sudah berkenan meluangkan, merelakan paket data, kuota untuk sama-sama menimba ilmu di pagi hari ini dan sama-sama belajar. Semoga Allah berkahi ilmu kita jadi ilmu yang penuh manfaat dan ilmu yang mudah untuk kita amalkan dalam kehidupan sehari-hari. Dan bagi sahabat, kalau ada yang berkenan bergabung di grup WhatsApp kajian saya, sahabat bisa tap link di bio ya, sebut nama, asal kota, asal negara. Dan kalau ada di antara sahabat, ada yang mau langsung mengamalkan ayat ini, Al-Baqarah ayat 254, Anfiqu mimma razaqnakum, keluarkan dari apa yang Allah rezekikan kepada kalian. Sahabat juga bisa ikut andil bersedekah rutin di setiap subuh. Itu bisa di nomor rekening yang nanti di grup sahabat UWIR sudah di share, bisa ke sana. Atau kalau ada yang mau ikut menyebarluaskan ilmu juga nanti bisa di rekening yang satunya lagi. Sahabat tinggal membersamai dan insya Allah mudah-mudahan setiap ilmu yang disampaikan menjadi jariah buat kita bersama-sama insya Allah biidznillah. Semoga Allah jaga hati kita tetap ikhlas dan Allah mudahkan kita untuk rutin berderma, rutin beramal, rutin mencari ilmu, dan yang paling penting semoga Allah karunia kita istiqomah sampai husnul khatimah. Barakallahu fikum. Mas, ada pertanyaan? Waktu dan tempat untuk tanya jawab dipersilakan. Ada pertanyaan dari YouTube? Disilakan. Kalau ada di antara teman-teman ada yang mau bertanya, silakan juga sematkan di kolom komentar atas pertanyaannya. Barakallahu fikum. Oh, mohon maaf sekaligus izin buat sahabat yang rumahnya sekitaran Wonosobo, dengan hormat dan penuh rendah hati kami mengundang sahabat untuk nanti menyambut tamu kita 5 bis 6 mobil pribadi. Insya Allah kita nanti Masjid Muhammad Al-Fatih akan kedatangan tamu lagi 5 bis 6 mobil pribadi yang akan sama-sama belajar. Jadi buat sahabat jamaah yang rumahnya sekitaran Wonosobo mau ikut menyambut tamu kita, memuliakan tamu kita, mempersiapkan teh hangat, teh ini dan segala macam snack-snacknya ataupun persiapan-persiapan teknis, sahabat bisa datang jam 7:30 pagi ini di Masjid Muhammad Al-Fatih. Nanti kita sambut tamu kita 5 bis 6 mobil, ada tamu 220 orang mau silaturahmi ke Masjid Muhammad Al-Fatih, menengok Masjid Muhammad Al-Fatih. Ayo kita sambut tamu kita dari luar kota. Semoga Allah muliakan tamu-tamu kita dan Allah juga memudahkan kita untuk bisa memuliakan beliau. Barakallahu fikum. Wujud soal? Fadhal ya Anda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Allah merahmati Ustadz
kita semua serta kaum muslimin. Amin ya rabbal alamin. Saya pernah mendengar pengajian begini Ustaz. Sesungguhnya sakit atau malapetaka apapun yang kita terima itu sebetulnya karena dosa kita. Mohon penjelasannya. Terima kasih. Semoga Allah memuliakan ayahanda kami, Bapak Mul, sekeluarga besar dan seluruh kaum muslimin dimuliakan Allah, amin ya rabbal alamin. Itu benar, ayatnya berbunyi, dan apa saja dari keburukan yang kalian dapatkan bima kasabat aidikum, itu disebabkan karena ulah tangan kalian sendiri. Dan tentu jamaah yang dirahmati Allah, Nabi pun juga pernah menjelaskan, kalau ada sesuatu buruk sampai padamu, jangan kamu salahkan kecuali dirimu sendiri. Artinya bukan terus kemudian kita menjadi hamba yang suka menyalahkan diri sendiri, enggak. Tapi kalau kita memahami konsep ayat dan hadis tersebut adalah untuk membuat kita jadi qad aflah. Ujung-ujungnya nanti qad aflah, menjadi hamba yang beruntung. Sebagaimana Allah berfirman, qad aflaha man zakkaha. Sungguh akan beruntunglah orang-orang yang mau introspeksi diri. Kan kemarin kita bahas, kunci kemenangan adalah evaluasi, dan siapa yang hidupnya mau beruntung hendaknya dia memperbaiki diri dengan cara tidak mengkambing hitamkan orang lain. Karena siapa yang evaluasi diri maka dia akan terus beruntung. Dan tentu itu semua tidak pernah lepas dari takdir Allah. Apakah ada di antara kita sesuatu yang telah terjadi itu lepas dari takdirnya Allah? Nggak ada. Kan Allah sudah menulis takdir bahkan 50.000 tahun sebelum terciptanya langit dan bumi. Sudah ditulis sama Allah. Yang buruk pun terjadi, itu bagian daripada takdir yang telah terjadi. Tugas kita berikutnya evaluasi. Kenapa nih? Oh, baik. Memang sayanya kurang hati-hati. Memang sayanya kurang bagus dalam memanajemen. Memang sayanya kurang bagus dalam ini, dalam itu. Memang sayanya terlalu gampangan percaya sama orang. Berarti berikutnya saya harus evaluasi. Jangan gampang percaya sama orang, nanti dibohongi. Jangan gampang percaya ngasih uang sama orang, nanti dibawa kabur. Jangan ini, jangan itu. Itu begitu cuma. Barakallahu fikum ya Anda. Semoga terjawab. Wallahu a'lam bishawab. Soal akhir mawjud? Mas Hadis? Ada di YouTube? Oh belum ada. Saking alhamdulillah. Dari Instagram mawjud? Ahlan. Pertanyaan dari MSY_Fariza. Izin bertanya Ustadz, gimana hukumnya pekerjaan tidak Gimana hukumnya kalau seorang wanita syafar untuk urusan pekerjaan tetapi tidak ditemani mahram, tetapi bersama teman bekerja sesama wanita? Jazakumullah khairan. Wa jazakumullah khairan jaza. Kalau bicara ideal, perempuan idealnya safar ditemani dengan mahram. Idealnya begitu. Ada 3 syarat yang membuat perempuan itu safar boleh tidak ditemani dengan mahram menurut beberapa pendapat sebagian ulama kontemporer. Bukan ulama klasik, karena ulama klasik rata-rata pendapatnya adalah ditemani safar. Yang pertama, dapat izin dari suami. Yang kedua, untuk perkara-perkara yang tidak melanggar syariat. Yang ketiga, terbebas dari fitnah. Yang jadi pertanyaan, beliau safar tanpa mahram tapi sama teman perempuan, yang teman perempuan itu menemaninya, tujuannya untuk satu urusan pekerjaan. Selama tiga ya, 1 izin suami, 2 bebas dari fitnah, 3 untuk perkara yang bukan pelanggaran syariat. Maka asal 3 ini terpenuhi, dan keempat tambahan, terjamin keamanan di satu negeri atau satu wilayah. Ada sebagian pendapat yang mengatakan diperkenankan. Tapi kalau jamaah bertanya tentang idealnya ditemani dengan mahram. Barakallahu fikum. Begitu hadirin, semoga terjawab. Allahu a'lam bishawab. Baik jamaah,
Sudah masuk waktu syuruk, alhamdulillah, wilayah Garung, desa Garung dan sekitarnya. Bagi sahabat juga, kalau ada yang berkenan untuk menengok amal jariahnya, silakan ditengok ya jemaah, amal jariahnya itu amal jariah jemaah semuanya. Terima kasih banyak sudah banyak mensupport. Ada karpet, ada sound system, ada mikrofon, ada pembangunannya, ada pembebasan tanahnya, dan semua yang sudah jamaah support itu amal jariah jamaah. Silakan ditengok. Alhamdulillah kemarin dapat kunjungan dari Jogja 1 mobil Hiace, dari Magelang ada 5 bis dan 1 kendaraan pribadi. Hari ini pun lagi dari luar kota 5 bis 6 kendaraan pribadi. Sebelumnya tamu dari Bandung 4 orang lewat 1 mobil pribadi, lalu ada tamu-tamu sebelum-sebelumnya juga, dan insya Allah mudah-mudahan Masjid Muhammad Al-Fatih menjadi masjid peradaban di Wonosobo, menjadi masjid percontohan di Wonosobo, menjadi masjid yang terus memendarkan manfaat dan maslahat untuk banyak umat. Mohon doanya semoga pengurus di Masjid Fatimah Garung, pengurus di Masjid Muhammad Al-Fatih, dan pengurus di semua masjid, Allah gerakkan untuk sama-sama memakmurkan masjid-masjid mereka, dan Allah mudahkan untuk menjadi masjid yang menebar seluas-luasnya manfaat bagi banyak umat dengan seizin Allah Subhanahu wa ta'ala. Doakan semua pengurusnya istiqomah, wafatnya husnul khatimah, nggak ada merasa paling iye, dan mudah-mudahan semuanya ditolong Allah, dunianya bahagia, akhiratnya bahagia, dijauhkan dari siksa api neraka. Doa yang sama untuk jamaah dimanapun berada. Terima kasih atas kebersamaan ini. Kami mendoakan semoga kita bersama di dunia, bersama sampai surga. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Barakallahu fikum. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Siapa yang mau bergabung di grup WhatsApp kajian saya, tap link di bio, sebut nama, asal kota, asal negara. Dan bagi sahabat yang mau rutin sedekah subuh juga untuk membersamai menyebarluaskan ilmu atau membangun masjid, juga bisa tap link di bio, sebut nama, asal kota, dan apa yang dihajatkan. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.